Jam 11 siang itu nyala mati nyala mati nyala mati mulu ini mobilnya. Emang udah rongsokan mau dipakai gimana sih, Pit? Woi, udah gila lu ya, perkara cemburu doang nyawa orang sampai melayang. Move on woi, move on. Hai cuy, kali ini gue akan bawain kasus penghilangan nyawa Ade Sarah yang sempat heboh di tahun 2014 lalu. Kalian pernah denger kan? Motifnya apa coba? Cemburu buta. Perkara cinta-cintaan lama yang belum kelar. Oke, sebelum masuk ke kronologinya, kita masuk dulu ya ke dunia percintaan tiga remaja ini. Ade Sarah Angelina Suroto yang waktu itu baru berumur 19 tahun harus kehilangan nyawanya di tangan mantan pacar dan juga pacar baru mantan pacarnya. Lah, gimana tuh? Ya jadi gini loh, intinya mantan pacarnya Ade Sarah itu udah punya cewek baru lagi dan mereka berdua ini adalah pelaku pembunuhan dari Ade Sarah. Jadi mantan pacar Ade Sarah ini bernama Ahmad Imam Al-Hafid, sedangkan pacar barunya Hafid itu bernama Ashifa Ramadhani. Nah, mereka bertiga ini udah saling kenal cuy, karena dulunya satu sekolah di SMA 36 Rawamangun. Nah, walaupun udah jadi mantan, tapi si Hafid ini ternyata belum bisa move on cuy dari Ade Sarah. Jadi masih ada rasa yang tertinggal gitu loh, dan Hafid ini hampir setiap hari masih ngontek si Ade Sarah cuy, walaupun Ade Sarahnya nggak pernah respon sama sekali. Dan cewek barunya Hafid yang bernama Ashifa itu cuma dijadiin pelampiasan doang cuy, buat manasin Ade Sarah biar si Ade Sarah ini mau balikan lagi sama Hafid. Nah kok ceritanya jadi kayak lagu ya? Raisa bicaramu menjadikan diriku lampiasan cintamu agar dia kembali padaku. Lah malah nyanyi gua. Karena Hafid yang terus-terusan masih ngontek Ade Sarah, otomatis bikin Ashifa cemburu dong. Dan sempat beberapa kali itu Hafid kepergok lagi nelpon Ade Sarah cuy. Dan itu ya bikin Ashifa tambah sewot ya kan. Dan nggak percaya sama penjelasan Hafid kalau mereka itu cuma temenan doang. Dan akhirnya si Hafid ini memutuskan buat bertemu bertiga, ya buat klarifikasi gitu loh. Catet nih ya, niat awalnya cuman buat klarifikasi doang. Tapi nggak tahu kenapa, akhirnya kok berubah rencana jadi mau ngerjain Ade Sarah biar kapok. Jadi Hafid ini kesel sama Ade Sarah karena nggak pernah direspon. Sedangkan Ashifa itu kesel sama Hafid karena Hafid masih terus ngontek Ade Sarah. Dan dia itu nggak mau kalau sampai mereka berdua balikan gitu loh. Nah karena udah merencanakan yang katanya mau ngerjain Ade Sarah itu, mereka berdua ini sampai udah nyiapin alat kejut listrik atau stun gun cuy. Nih kayak gini, serem banget ya. Hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 jam 17.30 sore Ade Sarah ini pergi ke stasiun Gondang Dia. Jadi dia itu mau les Jerman, jadi emang udah jadwal rutinnya gitu loh cuy. Nah di stasiun ini Ade Sarah itu ketemu sama Ashifa. Dan pertemuan ini bukan kebetulan gitu loh, karena emang ternyata Hafid sama Ashifa ini udah ngikutin Ade Sarah dari kemarin. Jadi udah tahu jadwal dia hari ini gitu loh. Di sini mereka berdua sempat ngobrol sebentar dan Ashifa itu minta tolong sama Ade Sarah buat ngebujukin Hafid karena katanya mereka berdua itu lagi berantem gitu loh. Awalnya Ade Sarah ini nolak cuy karena kan ngerasa bukan urusan dia, dan juga dia kan mau les gitu loh, udah telat kan. Tapi karena Ashifa maksa-maksa terus, akhirnya ya udah deh, tapi bentar aja ya, gue nggak bisa lama-lama, kata Ade Sarah. Nah abis itu Ade Sarah ini ngikutin Ashifa ke tempat mobil Hafid diparkir. Tapi sebelum itu Ade Sarah ini sempat nelpon ke temen lesnya dan bilang kalau dia itu telat karena mau ketemu dua temennya sebentar. Udah kan, abis itu si Sarah ini masuk ke dalam mobil dan jalan deh itu mobilnya ngeng gitu kan. Dan di dalam mobil pasangan laknat ini pura-pura berantem gitu cuy, acting lah mereka. Dan di sini Ade Sarah mencoba buat menengahi, tapi si Hafid itu malah ngata-ngatain Ade Sarah gitu loh. Lo ngapain ikut campur, diem aja lo gitu kan. Habis itu si Hafid ini malah mukul-mukul Ade Sarah berkali-kali gitu loh, sambil dia nyetir gitu, jadi ke belakang tangannya mukul-mukul Ade Sarah. Kayaknya emang ada dendam kesumpet deh ini anak. Dan si Ashifa yang waktu itu duduk di depan tiba-tiba pindah ke belakang cuy dan megangin Ade Sarah gitu loh, tangannya dipegangin ke belakang. Dan si Ashifa di situ ikutan menganiaya Ade Sarah cuy, dipukul, dicekik, ditampar, dijambak dan segala bentuk penyiksaan yang ya waktu itu udah diterima semua sama si Ade Sarah ini cuy. Ade Sarah ini sebenarnya udah berusaha melawan dengan menggigit dan memukul balik cuy. Tapi ya gimana, orang 2 lawan 1. Dan penganiayaan ini terus berlanjut selama mobil berjalan. Bahkan Ade Sarah ini udah memohon-mohon maaf gitu loh dan minta diturunkan. Tapi bukannya dengerin Ade Sarah ya, mereka itu malah nyetrum Ade Sarah pakai stun gun yang udah mereka bawa itu cuy, sebanyak 3 kali, bayangin kalian. Karena penganiayaan yang terus berlanjut ya si Ade Sarah ini nggak kuat dong, pingsan dia.
Dan Ashifa yang ngelihat Ade Sarah ini pingsan, dia ambil kertas terus dibentuk bulat gitu ya, terus dimasukkan ke dalam mulut Ade Sarah buat nyumpel gitu loh. Katanya biar enggak teriak ntar pas bangun. Tapi ternyata sumpelan kertas inilah yang akhirnya bikin Ade Sarah meninggal dunia. Ya gimana enggak, orang itu dimasukin ke dalam mulut kan jadi tersumbat ya jalan nafasnya. Aduh, jadi ikutan sesek gua. Setelah lebih dari setengah jam Ade Sarah ini pingsan, ditungguin kok nggak bangun-bangun nih anak. Terus dicek lah sama Ashifa. Sementara itu mobil masih terus jalan ya cuy. Dan di situ mereka baru sadar kalau Ade Sarah sudah tidak bernyawa. Nah, mengetahui hal itu, akhirnya pasangan gendeng ini memutuskan buat membuang jasad Ade Sarah cuy. Tapi bingung nih mereka. Jadi muter-muter doang dari Gondang Dia ke Menteng, dari Menteng ke Cempaka Putih, terus ke Cawang, Taman Mini, Taman Indah, Taman Kanak-kanak, taman apa lagi. Sampai akhirnya di jam 00.30 dini hari, berarti udah masuk tanggal 5 ya ini, mobil Hafid ini mogok di kawasan apartemen ITC cuy. Dan isi aki lah dia, isi kan, jalan lagi, baru sebentar mogok lagi, ngisi lagi, jalan lagi, mogok lagi, sampai 3 kali cuy. Ah emang udah rongsok mobil lu Fit. Karena mogok-mogok terus, akhirnya si Hafid ini nelpon lah temennya buat minta dibawain aki gitu loh. Dan setelah nyampe, udah diganti akinya, si temennya ini sempet nanya, karena ngeliat kan ada di jok belakang itu kan ngeliat ada siluet tubuhnya Ade Sarah. Dia nanya gitu loh, itu siapa Fit yang ada di belakang? Dan dengan entengnya si Hafid ini jawab, oh itu jasad. Dan sama temennya di-ohin aja. Karena dikira bercanda, jadi dia itu nggak ngeh cuy. Nah, setelah semua selesai, akhirnya baru bisa jalan itu mobil di jam 11 siang cuy. Jadi dari tengah malam tadi sampai jam 11 siang itu nyala mati, nyala mati, nyala mati mulu ini mobilnya. Emang udah rongsokan, oh dipakai gimana sih Fit? Udah kan, mereka jalan lagi nih, muter-muter lagi sampai jam 5 sore. Mobilnya mogok lagi cuy. Emang bener-bener ini mobil ya. Udah jangan dipakai, dilem biru aja, lempar ganti yang baru. Abis itu nyarilah bengkel itu ya, dibenerin, udah selesai, jalan lagi lah mereka. Muter-muter lagi cuy, kagak puyeng apa lu berdua. Sampai akhirnya di tanggal 6 Maret 2014 jam 04.00 subuh, mereka berdua ini memutuskan membuang jasad Ade Sarah di Tol Bintara KM 41 Bekasi Timur. Berarti pasangan bucin ini 2 malam nggak tidur cuy, di mobil doang gitu loh, bener-bener ya kaum kalong. 1 jam kemudian di jam 05.00 subuh barulah seorang petugas derek menemukan jasad Ade Sarah yang terbaring dengan tubuh yang udah membiru dan wajah yang udah membengkak cuy. Setelah penemuan jasad itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi jasad ini sebagai Ade Sarah berkat gelang Java Jazz yang masih melingkar di tangannya cuy. Setelah dilakukan otopsi, ketahuanlah penyebab kematian dari Ade Sarah ini yaitu karena potongan kertas yang menyumbat jalan nafasnya. Selain itu, ditemukan juga luka lebam di sekujur tubuh Ade Sarah cuy. Kasihan banget. Jasad Ade Sarah dimakamkan pada tanggal 7 Maret 2014. Tapi tahu nggak cuy, pas berita ini naik ke media gitu ya, pasangan gendeng ini pura-pura kaget gitu loh dan ngucapin bela sungkawa. Terus pas ngelayat mereka itu ya pura-pura nangis gitu loh, nangis-nangis. Astaga, acting terus. Sebel gua lama-lama. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi ini berhasil mengantongi identitas Hafid dan juga Ashifa cuy. Berkat kesaksian dari temen les Ade Sarah yang ditelepon waktu itu loh, inget kan? Ternyata di teleponnya itu Ade Sarah sempat bilang kalau dia itu mau ketemu sama mantan pacar dan juga cewek barunya. Nah loh, ketahuan kan busuknya pasangan Edian ini? Dan polisi gercep nih cuy, Hafid ditangkap waktu lagi ngelayat Ade Sarah, sedangkan Ashifa ditangkap di kampusnya pas lagi ngikutin perkuliahan gitu ya, di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Coy, dari awal gua bawain cerita ini, udah sebel aja gitu ya bawaannya. Ditambah sama foto ini foto sempet viral ya waktu itu. Bisa-bisanya si Ashifa ini senyum di ruang pemeriksaan, jangan-jangan psikopat ini anak. Sidang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2014. Mereka berdua ini mengakui segala perbuatan mereka cuy dan menjelaskan kronologinya dengan detail. Hafid dan Ashifa ini dinyatakan bersalah dan dijerat dengan pasal 340 dan 330 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara cuy. Mendengar putusan ini, Ashifa di sini udah nangis-nangis kejer sampai kelenger gitu cuy. Sampai pingsan dia. Ternyata ada sidang lanjutannya cuy di tanggal 5 Juli 2015 yang memutuskan mereka berdua ini dihukum penjara seumur hidup karena telah memutus rantai keturunan orang tua Ade Sarah.
Rantai keturunan, kok rantai sih? Garis keturunan maksudnya ya, garis keturunan orang tua Adesara, karena kan Adesara ini anak tunggal ya. Dan perlu kalian tahu cuy, Hafid dan juga Ashifa ini adalah penerima hukuman seumur hidup termuda di Indonesia cuy. Yang gue salut itu sama orang tuanya Adesara sih ya, karena selama persidangan mereka berdua ini nggak menunjukkan kemarahan sama sekali dan bilang kalau mereka udah maafin perbuatan Ashifa dan juga Hafid, si pasangan kriminal ini. Orang tua Adesara itu bilang kalau mereka itu udah ikhlas dan legowo atas apa yang terjadi sama Adesara. Bahkan mereka itu mendoakan Hafid dan Ashifa itu biar mendapat hikmah dari kejadian ini, biar nantinya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Gila sih, keren banget ini orang tuanya. Ikhlas itu berat banget loh cuy. Terus gimana nih sama hubungan duo pasangan kriminal ini? Ya putus lah mereka. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Menurut kalian gimana cuy? Coba kalian komen di bawah ya. Next kita mau bahas apa lagi? Komen. Thanks sudah nonton. Sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.